Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua di mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Ini alhamdulillah di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan memberikan penjelasan kesempatan kepada Anda tentang manajemen perangkat lunak. Ini ada penjelasan tentang gambaran sebelumnya. Ini ada pertanyaan ini, apakah Anda yakin tentang software yang buat ini bisa berjalan sesuai dengan requirement-nya nih. Yang pertama ada ya pastinya, yang B belum tentu, C tidak tahu sama sekali nih. Ini untuk menjawab permasalahan ini ya, ini ada contoh penggambaran rock problem ini, di mana ini ada customer yang memerlukan sebuah ayunan yang memang customer ini butuhnya itu sebenarnya ayunan menggunakan ban tetapi ketika customer menjelaskannya, dia ayunannya itu hanya ini menggunakan 3 tingkat. Mungkin ini bisa bisa naik tangga, bisa masuk ke ayunan itu, bisa diayun beberapa orang. Ketika customer menjelaskan seperti itu, project leader memahami, wah ayunannya malah ditali ke beberapa dahan yang berbeda. Sedangkan analisis sains dia menggambarkan ayunan itu justru harus pohon, ada penyangganya itu di pohon disangga ke dahan, nanti pohonnya dipotong, ayunan masuk ke dalam pohon itu. Karena kan tadi dia butuh ayunan menggunakan bahan, ada lubangnya, mungkin si analis desainnya menggambarkan seperti itu. Nah ini yang lebih ini lagi, si programmer menulis ayunan itu malah dililitkan ke talinya ke pohon, sehingga nanti ya mungkin ini penggambaran bahwa programmer itu menulisnya menjelimet kodenya. Dan ini seorang bisnis konsultan mendeskripsikan ayunan itu menggunakan sofa nyaman, wah sehingga nanti enak lah seperti itu. Dan yang ini ada project dokumentasinya itu ngeblank, justru aneh. Yang harusnya digambarkan pendesain rupa sedemikian rupa, ini dokumentasinya malah ngeblank. Terus ketika instalasi operasi hanya menggunakan tali satu tali ini. Dan customer membiayai semua proyek ini. Tadi dia pengen buat ayunan itu, ini biayanya setara dengan biaya membuat perosotan nih, kayak bentuk roller coaster. Dan support dukungan ketika ini beres ini hanya sebagian kecil. Loh, kok pohonnya dipotong ini seperti ini nih. Ini menggambarkan bahwa ketika Anda bikin software, data ketika udah jadi itu ya yang menggunakannya hanya sebagian orang. Selebihnya malas biasanya ketika ada udah sistem. Nah ini tadi kan saya bilang customer itu butuhnya ayunan seperti ini. Jadi ada sebuah pemahaman yang berbeda antar tiap stakeholder, sehingga tujuan yang disampaikan oleh customer tidak sampai ke developernya ini. Nah ini penggambarannya lagi, ada hidup seorang engineer software ini ya seperti ini. Dia membangun fondasi bata. Saya pasti di sini akan membuat bangunan itu benar nih. Ternyata dia sudah jadi. Oh, kok saya bikin bangunan seperti ini. Satu bangunan di bawah, naik tangga lagi ke atas, naik lagi ke bangunan yang atas lagi, naik lagi, dan seterusnya. Bahkan di bangunan yang paling atas ini ada lagi tangga, naik bangunan kecil mungkin untuk tempat tidur siapa, tangganya banyak ini. Nah, ini menggambarkan bahwa sekarang itu rata-rata developer itu membuat sistem seperti ini. Jadi ada masalah ini, bikin lagi ini lagi, sebenarnya kan enggak seperti itu. Jadi requirement nanti harus seperti apa nih. Ini rock problem ini memberikan perspektif bahwa hampir mustahil ini meng-catch sebuah requirement ini dari para stakeholder. Jadi ini mustahil memang kita mau menerjemahkan semua
pendapat dari para stakeholder sehingga nanti requirement-nya itu sesuai. Itu pasti susah di sini karena memang Anda harus sering komunikasi intens dengan stakeholder yang Anda terlibat di dalam pengembangan sistem itu. Ini artinya software development ini tidak pernah berhasil komplit di mata para stakeholder, ini pasti, karena kan mereka stakeholder ini yang terlibat dalam pengembangan sistem ini pastinya berbicara bahwa ini muncul masalah lagi, sehingga nanti ini tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah selesai. Nah, terus software development ini is never finish its long life development cycle. Ini software development tidak akan pernah selesai selama siklus pengembangan itu ada. Iya, memang di dalam pengembangan software, di dalam metodologi pengembangan software itu ada yang namanya software development life cycle. Itu ada yang menggunakan tradisional, ada yang menggunakan ekstrim, ada yang menggunakan agile, scrum, dan sebagainya. Itu sektor hidupnya, di mana di sana menjelaskan bahwa software itu pembuatannya harus seperti itu metodenya, langkahnya. Dan ini seberapa percaya dirikah Anda software yang Anda bangun ini bisa berdasarkan requirement-nya? Anda yakin level confidence-nya 50%, 100%? Nah, ini penggambarannya. Terus ini berdasarkan riset dari Standish Group tahun 95, ini udah lama. Ini Standish Group mendapatkan angka 31% project ini akan cancel sebelum project itu selesai. Tidak pernah selesai. Ini pasti 30% itu pasti akan gagal. Dan terindikasi 52,7% project ini melebihi biaya dari original estimasi biaya awalnya. Rata-rata itu seperti itu, karena mungkin banyak yang melenceng, banyak stakeholder yang tiba-tiba ini pengen seperti ini, pengen seperti itu, di tengah jalan itu berubah di rata-rata. Ya itu sebenarnya itu ketika kalau mau perubahannya harusnya dibicarakan ketika proses definisi awal itu, pendefinisian masalah awal itu yang penting. Jadi di sana Anda bisa mengukur sejauh mana penyelesaian waktunya dan biayanya itu. Nah, yang ketiga ini rata-rata 22% ini estimasi waktunya itu melenceng dari original asli estimasinya, ini pasti 22%. Dan sukses rate itu hanya 16%. Jadi sukses berhasilnya software itu berdasarkan kebutuhan dari awal sampai akhir itu hanya 16% yang berdasarkan si Standish Group. Dengan kata-kata lain disimpulkan sukses ini artinya on time, on budget, on spec. Ini berdasarkan si Standish Group. Sedangkan berdasarkan Abisoft.com survei tahun 2008, ini Desember 2008, metode iteratif ini 70% berhasil, agile ini 70% berhasil, tradisional 66% berhasil, ad hoc 62% berhasil. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa sukses ini bukan hanya tentang waktu, on budget, tapi berdasarkan dengan meeting the spec. Jadi mengumpulkan spek yang memang benar kalau berdasarkan si Abisoft.com ini. Based on Abisoft juga, waktu yang mana yang paling penting? Ini tepat waktu berdasarkan jadwal atau menyampaikannya sistem itu siap ketika digunakan nih. Atau saya tidak peduli ini. Ternyata 57% ini menjawab B yang tadi. Dan mereka sistem itu dikasih kepada customer ketika memang harus benar-benar siap ini. Yang sisanya yang keduanya itu ada schedule, yang ketiga saya tidak mementingkan kedua-duanya. Fungsi ini yang mana paling penting? Membangun sistem berdasarkan spesifikasi. Kedua, pertemuan dengan para stakeholder. Yang ketiga ini saya tidak peduli mau mana yang pertama atau kedua, ternyata jawabannya ini yang stakeholder ini yang harus paling penting itu, karena kan di sana Anda membicarakan kedepannya proyek teknis, terus terkait produk yang dibuat itu seperti apa, gambarannya itu harus benar. Kualitas ini yang paling penting. Yang pertama ada delivery system on time on budget. Yang kedua delivering high quality easy to maintain system. Yang ketiga it doesn't matter to me. Jawaban yang paling utama yaitu ya yang di poin kedua ini, delivering high quality easy to maintain. Jadi sistem yang berkualitas tinggi dan mudah di maintenance, ini sistemnya itu mudah dimaintain, itu pasti itu kualitas yang utama. Kenapa? Karena memang kualitas bagus pasti nanti mudah, tapi biayanya mahal pasti. Nah, sangat penting ini untuk meet and match. Faktor utama itu meet and match di antara para stakeholder dalam pengembangan sistem. Jadi Anda harus tadi mendiskusi antara stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sistem ini, harus memang benar-benar Anda
pikirkan dengan baik. Ketika Anda mengelola proyek, baik itu sebagai manajer, project leader ataupun programmer, ya Anda harus sering-sering berkomunikasi di antara para stakeholder supaya memang nanti ini keberhasilan software itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nanti. Apa faktor efeknya nih? Ini sukses itu yang dibangun faktor ini ada database design, ada user interface design, schedule, budget planning, problem definisi, requirement definisi, arsitektur design, unit testing, dan quality assurance. Ini jadi semua faktor yang dalam metodologi pengembangan sistem ini pastinya itu mendukung. Anda harus memberikan database-nya juga, UI design, schedule, budgetnya, biayanya, pendefinian masalah pasti ini, requirement definisi, arsitektur design, unit testing, semua berhubungan, efeknya nanti akan terasa. Pendefinisian masalah nih, tambah sebuah definisi yang bagus, mungkin Anda nanti akan targetnya salah nih. Maka ketika sebelum targetnya apa nih, sebelum menembak ke target ini Anda harus benar-benar tujuannya jelas nih. Jangan-jangan seperti ini mau nembak ke panah, ke titik panah malah nembak ke anjingnya. Yang kedua, tanpa requirement yang bagus juga Anda tidak bisa target sesuai sasaran ini. Makanya kan ketika ini contoh memanah itu kan tidak gampang. Sebenarnya saya juga punya alat panah yang setengah semi atlet itu, sama ketika memanah itu memang ada skill tekniknya. Jadi powernya harus dilatih dengan push up, power, terus akurasi dilatih dengan fokus. Jadi satu titik itu harus benar-benar sehingga nanti tujuannya memang tercapai. Sama ketika bikin software juga, Anda fokusnya ini mau bikin apa, sistemnya, requirementnya, maka tenaga requirement tadi harus benar-benar diperhatikan. Atau ini di arsiteknya nih, malah Anda mau bikin software nanti malah dengan alat yang terlalu gagah. Contoh ini mau nembak malah pakai meriam, ya jebol karena targetnya, objeknya itu memang tidak kuat menahan. Sama ketika Anda bikin software, katakanlah objeknya di ini yang memang terbatas di sisi budget, terus SDM-nya Anda menggunakan teknologi yang menggunakan canggih, makanya over budget, objeknya pun akan tidak memahami, ya itu tidak sukses nantinya. Ini schedule di sini penjadwalan yang memang standar, yang inilah yang project yang benar menurut si buku Software Engineering Practice ini. Yang pertama pastinya ada project start, itu yang ada namanya info strategic planning. Jadi strategic perencanaan seperti apa nih ditulis nanti, didefinisikan. Terus requirement analisis kebutuhannya apa aja, ya Anda menggali informasi dari objeknya dengan berupa wawancara, diskusi, kalau perlu pakai kuesioner dan lain sebagainya, itu forum dan lain-lain. Terus nanti udah itu otomatis Anda kan mendesain sistemnya nih. Desain sistem itu banyak tekniknya, langkahnya, toolnya juga banyak ini. Di desain sistem kan itu ada yang namanya menggunakan object oriented, ada yang terstruktur. Kalau object oriented itu UML, kalau terstruktur nanti ada yang namanya data flow diagram kontak ini, flow map dan lain sebagainya. Itu Anda di sana di sistem desainnya dibuat. Terus di sistem konstruksi di sini ketika desain analisisnya udah, ya si programmer udah awal ini dia membuat konstruksi dimulai dari kode programnya. Algoritma itu dibuat oleh yang tadi ngebuat sistem desain kan, sehingga nanti match antara si kebutuhan yang dibuat oleh analis dan si programmer itu. Ini di awal konstruksi udah dibangun algoritmanya, alurnya dan sebagainya, sehingga nanti kode program ini dibuat berdasarkan kebutuhan yang dibuat. Alur sebelumnya itu memang udah sesuai dengan apa yang didapatkan ketika requirement. Ketika program ini udah diketik, si programmer kan sambil mengetes juga sistem itu, dites dari awal sampai akhir sambil jalan ngoding itu mereka mengetes uji softwarenya itu sejauh mana nih ini. Udah itu kan diimplementasikan, dites ini oke. Sambil berjalan juga nanti ini diproses akuisisi data ini juga sama. Ketika ini kan ada
pengecekan data nih, data yang dari si objeknya yang Anda kembangkan ini nanti diakuisisi. Oh, ini datanya bukan diekspor seperti itu. Terus pendokumentasian ini dilakukan dari tahap awal sampai akhir proyek itu dibuat. Jadi dokumentasi harus selalu ditulis sampai perubahan dari awal akhir nanti ketika Anda software udah jadi. Dan maintenance ini sama, ini di akhir. Maintenance dilakukan ketika proses implementasi tadi digunakan sambil berjalan dievaluasi ini perbaikannya di sisi mana aja, apakah tampilan, desain, coding, bug, ini login dan sebagainya, database, itu semua di maintenance. Ini penyelesaiannya bisa mungkin berbulan-bulan atau berminggu-minggu, ini tergantung Anda. Kalau nge-set bulan ya ini M1 mon 1 mon 2 mon 3 mon 4, ini selama 6 bulan dengan proyek selesai. Terus sama ini juga ada tambahan lagi, di mana requirement analysis ini dilakukan dari awal sampai akhir, bisa seperti itu juga. Desain sistem juga dari awal sampai akhir, konstruksi sistem juga dari awal sampai akhir, testing juga sama. Ketika proses testing itu dilakukan setelah proses desain dan konstruksinya selesai, ya testing terus-terusan. Kalau implementasi ya tadi ketika sistem testingnya udah dilakukan, ya implementasi juga prosesnya langsung dieksekusi. Sama data akuisisi juga ini dilakukan ketika proses implementasi dan konstruksi sistem ini dilakukan. Karena kan ketika membangun biasanya diinputkan data dari yang objeknya. Bikin software itu contoh Anda bikin sistem penjualan apalah, Anda punya data dari sananya, ya Anda inputkan contoh itu akuisisi datanya seperti apa nanti. Anda bikin ke versi SQL atau MySQL, itu silakan, tergantung sistem yang dibuatnya, teknisnya mau ke mana, yang versi web, desktop atau yang mobile, itu silakan, tergantung kebutuhan si konsumennya mau apa. Nah, ini apa yang terjadi di dunia nyata seperti ini. Ternyata kebanyakan bikin software itu ya menggambarkan ada mobil, tadinya pengen bagus tapi malah jadi mobil doyok. Bannya seperti ini beda-beda, karena memang ya tadi antar stakeholder kurang memahami sehingga melenceng jauh dari kenyataannya. Ini the irony of construction. Requirement ini can be assumed rather than developed. Architecture can be shortchanged rather than design, and testing can be abbreviated or skipped rather than fully planned. Jadi maksud di sini, ketika Anda mengembangkan sistem ini, arsitek itu tidak boleh diperpendek. Jadi arsitektur ini Anda harus menggambarkan dengan benar desainnya. Testing juga sama, tidak bisa dilewat-lewat dari perencanaan yang awalnya sehingga nanti eksekusinya bisa berhasil. Karena ya ketika Anda melakukan tes ini harus diuji semuanya. Karena kan terutama kalau udah belajar rekayasa sistem atau rekayasa perangkat lunak, di sana kan ada yang namanya testing block, ada yang namanya black box test, ada yang white box. Di sana digambarkan kalau black box seperti apa, white box testnya apa. Ya itu semua harus dilakukan supaya nanti memang sesuai apakah tidak dengan requirement yang udah dilakukan sebelumnya. Ini kurva software kegagalan software ini. Wah, ini failure rate yang tinggi. Ternyata ininya kegagalannya itu dari development, paralelan, dan go live ini. Karena kan kebanyakan nanti ada perubahan nih, change. Jadi perubahan di tengah-tengah jalan itu mengakibatkan biasanya kegagalan itu tinggi, dan dari ideal awalnya pengen seperti malah jadi melenceng. Karena kan ya tadi stakeholder tiap orang itu berbeda pemahaman, bisa-bisa melenceng dari target awalnya. Selain juga ini risiko dari kegagalan ini bisa mengakibatkan hilang waktu, hilang uang, pasti itu hilang kepercayaan, kesempatan, dan reputasi. Ini kepercayaan. Ini resikonya pasti. Dari kegagalan software ini Anda pasti akan kehilangan waktu, uang, dua-duanya ini pasti, baik sisi customer, sisi pelanggan. Apalagi yang sisi customer, sisi developer ini reputasinya Anda bisa ini, karena kan wah si ini membuat software malah lama, malah yang tidak sesuai, yang seperti itu nanti kan itu menjadi berita buruk bagi perusahaan yang Anda buat, Anda terlibat di proyek yang tersebut. Ini risiko dari sebuah kegagalan, waktu, uang, opportunity, dan reputasi. Ya, sebenarnya ini gambaran besarnya aja, risikonya mungkin yang lain juga banyak ya. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan materi di pertemuan kedua ini. Ini kalau pengen detail tentang risk management, bukunya ada ini,
introduction turis manajemen, bahkan Asusista, etik konsultan, Anabograph. Ini mungkin orang-orang Arab atau orang India ini bukunya, tapi saya dari buku yang Software Engineering Practitioner udah ada penjelasan khas manajemen. Silahkan kalau mau tahu tentang risiko tentang kegagalan software itu apa aja. Selain nanti risiko keamanan software kan itu belum lagi. Nanti kalau udah itu mau udah benar-benar dipakai, nanti pasti kan dievaluate lagi, karena kan ada siklus daur hidup nih. Ini si software ini kan di siklusnya seperti apa ketika udah dijalankan. Oh ternyata ada perbaikan, makanya nanti Anda sebagai developernya harus memperbaiki lagi sesuai dengan perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian untuk perbaikannya bebas-bebas aja. Tapi kalau di MOU ketika bikin software kan biasanya suka ada perjanjian dulu, ini sampai perbaikannya enggak, ini harus diperhatikan. Ini mungkin persekian dari saya. Video pertemuan kedua ini mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terlalu cepat, karena mungkin saya juga sama masih belajar seperti Anda, jadi kita sama-sama saling melengkapi aja lah. Silahkan komentar di videonya, channel videonya, atau bisa melalui media WhatsApp atau di e-learning. Silahkan, saya selalu welcome untuk tanya jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.